Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barudak sadaya siswa-siswi SMP Insan Kamil Cikarang Utara. Urang tiasa tepung lawung deui secara daring dina pengajaran bahasa Sunda di kelas 7. Dina dinten ieu urang dina bag-bagan ngeunaan pangalaman sorangan. Dina pertemuan anu ka-14 ya. Urang miharap ka Allah Subhanahu wa taala sangkan wabah virus corona teh gancang ingkah ti negeri urang. Satasan urang ngabaskan ieu pengajaran, hayu urang sami-sami ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkan ieu kegiatan kalebetkeun kegiatan ibadah anu dipikarido ka Allah Subhanahu wa taala. Abdi guru aranjeun Hafil Hanafi bin Ahmad anu bade ngaping aranjeun dina pengajaran bahasa Sunda ieu. Ya, baik, pakai pengantar bahasa Indonesia saja ya. Kita masih akan lanjutkan mengenai bab tentang pengalaman sendiri, pengalaman sorangan. Ya, pengalaman sorangan itu kalian bisa buka di halaman 45 buku paket. Nanti kita akan membahas tentang panyungsi bahasa, yaitu untuk menggali bahasa, memperdalam bahasa. Ada karangan perkara pengalaman. Ya, kemudian miwanoh kecap antiran, mengenal kata pengantar. Bukan kata pengantar dalam pengertian seperti di awal buku, tapi kata-kata yang menjadi gabungan dalam suatu kata kerja dalam bahasa Sunda. Ya, itu namanya kecap antiran atau kecap panganter gitu ya. Kemudian juga ada pancen mandiri, ada tugas mandiri, tugas sendiri. Nah, untuk melengkapi kata-kata kerja dengan menambahkan kecap-kecap antiran atau kata-kata antarannya. Kita harus baca dulu ini ya. Panyungsi bahasa untuk memperdalam bahasa akan ada karangan yang berkaitan dengan definisi dan juga mengenai pengalaman sendiri, pengalaman sorangan. Ya. Kalian bisa buka itu ya di buku paket kalian. Silahkan. Di halaman 41 itu ya. Kalian buka di halaman 41. Ya, silahkan. Di halaman 46 ya, bukan 41 ini ya. Coba lihat. Halaman 45 ya. Nah, kita harus terjemahkan ini semua. Panyungsi bahasa hiji perkara pengalaman. Bacaan nu dibaca ku hidup nuju nu nyemah ya, yang kemarin tuh pada video sebelum ini. Bacaan yang kalian baca yang berjudulnya nu nyemah yang bertamu teh kasup contoh pengalaman, termasuk dalam contoh karangan pengalaman. Naon ari pengalaman teh? Apa pengalaman itu? Pengalaman teh nyaeta ya. Pengalaman teh nyaeta naon-naon atau segala rupa anu kealaman atau karendapan boh kurang boh kubatur. Pengalaman itu adalah apa-apa atau segala macam yang dialami ya. Kealaman itu dialami atau karandapan itu sama ya, yang dialami boh kurang boh kubatur. Boh itu apakah oleh kita, boh kubatur atau oleh orang lain. Jadi kata batur itu dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia pengertiannya bisa teman, bisa orang lain, gitu ya. Itu bisa batur, itu bisa orang lain atau bisa teman. Babaturan artinya teman ya. Pengalaman anu karendapan kurang sorangan disebut pengalaman sorangan. Pengalaman yang dialami oleh kita sendiri disebutnya pengalaman sendiri. Ari nu karendapan ku batur ya, yang dialami oleh orang lain ya,
ari itu kalau, anu itu yang, ya, ku itu oleh orang lain, ku batur disebutnya. Jadi dalam bahasa Indonesia kata akhirana itu na, bahasa Indonesianya itu nya. Disebutna pengalaman batur, disebutnya pengalaman orang lain. Pengalaman teh aya nu karandapan sapopoe, aya oge anu henteu karandapan sapopoe atau langka karandapan. Pengalaman itu ada yang dialami sehari-hari, aya oge ada juga anu henteu yang tidak karandapan sapopoe, yang tidak dialami sehari-hari atau langka dialami. Pengalaman nu karandapan sapopoe ilaharna geus jadi kebiasaan. Pengalaman yang dialami sehari-hari, ilahar itu biasa, ya, biasanya sudah menjadi kebiasaan. Tur teu matak aneh serta tidak membuat aneh. Umpamanya saja timimiti hudang sare dari mulai bangun tidur, mandi, ya, memakai pakaian, dahar, makan, indit ke sekolah, berangkat ke sekolah, di setengahing perjalanan, di tengah jalan, ya, maksud dalam perjalanan, di sekolah, waktu ulin, waktu bermain, jeung saterusna, ya, maksudnya dan lain-lain, jeung sajabana itu, ya, dan lain-lain jeung saterusna. Aya deui pengalaman nu langka tur matak aneh. Ada lagi pengalaman yang langka, ya, dan membuat aneh lantaran tara karandapan, ya, karena tidak pernah dialami di kehidupan sapopoe, di dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya saja menang hadiah, mendapat hadiah nu teu disangka-sangka, yang tidak disangka-sangka. Jadi juara kelas, ya, miluan pasanggiri, ikut lomba, jeung seterusnya dan seterusnya. Ya, kita lanjut. Tiap-tiap jalma tangtu boga pengalaman sewang-sewangan. Tiap itu juga sama dengan bahasa Indonesia, ya. Unggal kalau bahasa ini asli bahasa Sundanya, ya. Tiap-tiap orang tentu punya pengalaman sewang-sewangan. Sendiri-sendiri, ya. Sewang-sewangan itu sendiri-sendiri. Masing-masing begitu. Pengalaman jalma nu hiji bakal beda jeung pengalaman jalma nu liana. Pengalaman orang yang satu akan berbeda dengan pengalaman orang lainnya, ya. Lian itu lain dalam bahasa Sunda, ya. Jalma itu orang. Anu ngabedakeun pengalaman tiap-tiap jalma teh, yang membedakan pengalaman tiap-tiap orang itu lain ngan soal bedana nu kaalaman nungkul. Lain ngan soal bedana nu kaalaman nungkul, ya. Tidak hanya, ya, berbeda apa, ya, tidak hanya berbeda apa yang dialami, tapi lantaran daya serap panca indera, tetapi karena daya serap panca inderanya anu beda, yang berbeda. Umpamanya saja dina waktu hiji jalma ningali pasawan nu upluk ablak, ya, dalam waktu seseorang melihat sawah yang lebar, tangtu bakal boga kesan anu henteu sarua, tentu akan punya kesan yang tidak sama. Jalma anu unggal poe ningali pasawahan bakal ngarasa henteu aneh. Orang yang tiap hari melihat pesawahan tidak akan merasa aneh. Sebaliknya, jalma anu langka ningali pasawahan, ya, orang yang jarang melihat pesawahan bakal ngerasa helok ku endahna pasawahan, ya, akan merasa takjub, merasa heran dengan indahnya pesawahan, ya. Helok itu ajib kalau bahasa Arabnya, kan. Bahasa Arab itu ajib atau ajaib, ya. Helok, merasa heran kalau bahasa Indonesianya. Kemudian kita lanjut. Pengalaman anu dituliskeun jadi karangan disebutna karangan pengalaman. Pengalaman yang dituliskan menjadi karangan disebut karangan pengalaman. Karangan pengalaman teh nyaeta karangan anu eusina ngebrehkeun kejadian anu bener-bener kealaman. Nah, ini definisi, ya.
Karangan pengalaman adalah karangan yang isinya gitu kan menceritakan kejadian yang benar-benar dialami. Jadi kealaman itu dialami, ya. Ngalaman mengalami, kealaman dialami. Kemudian ari sifatna pengalaman rupa-rupa. Kalau sifatnya pengalaman itu macam-macam, bisa pikabungaheun, bisa menggembirakan, bungah ya akar katanya. Pikabungaheun mendatangkan kegembiraan atau menggembirakan. Pikarsepeun ya dari kata resep, menyenangkan ya. Pikasediheun dari kata sedih, menyedihkan. Pikaseureun dari kata seuri, tertawa, bisa membuat tertawa. Bisa oge pikaeraeun, kata dasarnya era. Bisa juga membuat malu ya, pikaeraeun. Atuh kejadianana oge bisa anu direncanakeun heula samemehna. Ya, juga kejadiannya bisa juga yang direncanakan dahulu sebelumnya. Memeh itu sebelumnya. Direncanakan heula, direncanakan dahulu. Ya, samemehna sebelumnya. Bisa oge anu ujug-ujug itu bae kejadian. Bisa juga yang tiba-tiba. Begitu saja terjadi. Jadi pengalaman teh lain piknik atau ulin bae. Jadi pengalaman itu bukan hanya piknik ya, tur gitu ya, atau ulin wae atau bermain saja. Tapi sakur kejadian anu geus karendapan eta disebut pengalaman. Tapi seluruh kejadian yang sudah dialami itu disebutnya pengalaman. Saban jalma pasti boga pengalaman, tiap-tiap orang pasti punya pengalaman. Ngan pengalaman hiji jalma jeung jalma sejen tangtu beda-beda. Hanya saja pengalaman antara orang yang satu dengan orang yang lain tentu beda-beda. Boh rea jeung saeutikna, apakah sedikit dan banyaknya, boh kesan anu dirasakeunana atau kesan yang dirasakannya. Jalma anu lampar dalam kurung sok nya nyabaan jauh. Orang yang lampar itu suatu istilah dalam bahasa Sunda untuk menunjukkan orang yang suka bepergian jauh ya. Yang suka safarnya atau bepergian jauh namanya orang lampar. Jalma anu lampar tangtu leuwih rea pangalamanana. Tentu lebih banyak pengalamannya ya dibandingkan batan jalma anu kurung batok. Dibandingkan jalma kurung batok ini sebenarnya istilah. Orang yang tidak pernah pergi kemana-mana disebut kurung batokeun. Jadi kurung batok itu orang yang tidak pernah pergi-pergi. Jadi dalam kalimat ini orang yang lampar tentu mendapat lebih banyak pengalaman daripada orang yang tidak pernah pergi. Lantaran anu lampar mah ya, karena yang lampar itu yang banyak bepergian jauh tangtu rea tetenjoan, tentu banyak yang dilihatnya. Tetenjoan itu dari kata tenjo, melihat ya, ningali, nempo itu sama. Banyak yang dilihatnya itu banyak tetenjoanana. Dedengean ya, banyak yang didengarnya ya, dari kata denge, dengar. Jeung hal-hal anyar dan hal-hal baru nuka panggihna dan hal-hal baru yang ditemuinya. Sedangkan kesan anu dirasakan ku hiji jalma, sedangkan kesan yang dirasakan oleh seseorang ya, karena hiji pengalaman, pada suatu pengalaman bisa dipengaruhi ku kaayaan hatena, oleh keadaan hatinya. Jalma anu kaayaan hatena keur gembira, orang yang keadaan hatinya sedang gembira bakal lebih ngerasakeun endahna, akan lebih merasakan indahnya atawa resepna ulin atau senangnya bermain kahiji tempat ke satu tempat batan daripada anu hatena yang hatinya keur marung kaut ya, yang sedang sedih. Marung kaut itu sedih atau sedang banyak pikiran ya, marung kaut.
Cek paribasana teh mah ya kata peribahasa keur jalma anu keur senang mah segala rupa oge bakal jadi endah. Ya kata peribahasa bagi orang yang sedang senang ya, senang hati, senang pikiran, segala sesuatu, segala macam juga akan menjadi indah. Sabalikna jalma anu keur sedih marung kaut. Sebaliknya orang yang sedang sedih ya, yang sedang marung kaut, sakumaha endahna hiji pamandangan, bagaimana indahnya suatu pemandangan, kesana teh ya kesannya itu bisa jadi biasa-biasa wae ya, bisa jadi biasa-biasa saja. Ya, itu dari definisi pengalaman. Ini sekarang contoh ebrehan pengalaman. Jadi ada pengalaman ya, ada yang kenyataan pengalaman yang dialami oleh seseorang. Ini ada beberapa bagian ya, kalian perhatikan. Yang A, abdi bunga waktu tepung tahun dirame-rame ke babaturan di SMP ya. Saya gembira waktu tepung tahun, waktu ulang tahun ya, diramaikan ya, dibikin rame ku babaturan oleh teman-teman di SMP ya. Kahiji pertama, karena dirame-rame seperti itu ya, baru pertama kali diramaikan seperti itu oleh teman-temannya. Keduanya babaturan anyar di SMP tetela balager. Keduanya ya, teman-teman baru di SMP jelas ya pada baik hati gitu ya. Dari kata bager itu baik hati, menjadi jamak balager ya, bager balager gitu kan. Sehat sarehat, gede galede gitu kan. Alus aralus, jauh jarauh. Itu nanti ada perubahan kata itu dalam bahasa Sunda ya untuk jamak dan tunggal. Padahal maranehna teh babaturan anyar di sekolah. Padahal mereka itu teman-teman baru di sekolah. Aya nu mere hadiah, aya nu ngajak jajan ke kantin. Ada yang memberi hadiah, ada yang mengajak jajan ke kantin. Kemudian ini juga ebrehan pengalaman ya, contoh pengalaman lagi. Basa pun bapak dirawat di rumah sakit, abdi ngaraos sedih. Waktu, bahasa itu waktu ya, bisa bahasa waktu atau juga bahasa ya. Waktu bapak dirawat di rumah sakit, saya merasa sedih. Di rorompok teh tiiseun. Rorompok itu artinya bumi, ya bahasa lainnya rumah ya. Jadi rompok atau rorompok atau bumi itu artinya rumah, atau bahasa lomanya adalah imah. Di rorompok teh tiiseun. Tiis itu sebenarnya dari kata tiis bisa artinya dingin. Tetapi kalau kata tiisen artinya sepi, simpe. Ya. Gitu. Orang Sunda Banten ngomongnya rehe ya. Di rorompok teh tiisen, di rumah sepi. Biasana pun bapak sok ngagetrik-getrik upami tos waktuna salat. Biasanya bapak atau ayah ya suka memanggil-manggil kalau sudah waktunya sholat. Anu matak sedih teh, yang bikin sedih itu pun biang kedah tugur di rumah sakit ya. Ibu harus menunggu ya, artinya tetap di rumah sakit. Tugur itu dia menunggu di rumah sakit karena ayah yang diopname kan. Abdi di rorompok kedah ngurus adik-adik ya ini. Abdi di rorompok kedah ngurus adik-adik. Saya di rumah harus mengurus adik-adik. Seperti ngamandian, memandikan, sareng acukan, juga memakaikan baju. Acuk itu baju ya, atau raksukan kalau halusnya gitu. Kemudian serta nyangu itu dari kata sangu. Sangu itu artinya nasi. Nyangu artinya memasak nasi. Ini yang C nih, pengalaman yang lain. Kalau tadi kan pengalaman bagaimana ketika ayahnya dirawat di rumah sakit sehingga menjadi repot dia. Harus masak nasi, harus ngurus adik-adik ya. Juga rumah sepi. Kemudian ini cerita yang ketiga, pengalaman ketiga nih. Waktu selebat ke kelas, teu ngartos naha rerencangan teh bet karungujeng.
Waktu masuk ke dalam kelas tidak mengerti. Kenapa teman-teman ya? Ini kata teman itu kan ada juga rencang. Ya, ada kan tadi batur, babaturan, rerencangan itu artinya sama. Cuman kata-kata rerencangan lebih halus ya. Kenapa rerencangan ya? Kenapa teman-teman? Bet garumujeng. Pada tertawa dari kata gumujeng. Tertawa garumujeng pada tertawa. Tinggawitan lebet ke kelas, dugi ka calik dina kursi. Dari mulai masuk ke kelas, dugi sampai ka calik, calik itu duduk dina kursi, di kursi. Jadi dalam bahasa Sunda kata dina itu untuk menunjukkan tempat ya. Dina meja berarti di atas meja, dina kursi berarti di kursi. Jadi kata-kata dina dengan di itu memang penerapannya harus benar-benar difahami ya. Bagi kalian yang bukan orang Sunda mungkin agak susah ya menerapkan kata di dengan dina ya, gitu kan. Dina meja, dina kursi, dina rambut ya, di rambut, di rambut juga bahasa Sunda ya, bahasa halusnya buuk ya, bahasa kasar gitu. Tapi tidak bisa ngomong kita dina sakola, tidak bisa di sakola ya, gitu kan. Itu dina teras ya, bisa atau di teras. Teras abdi naroskeun. Teras itu artinya terus. Terus itu bahasa halusnya ya. Teras bahasa halusnya. Bahasa biasanya lomanya terus. Teras abdi naroskeun kare rencangan sabangku. Terus saya bertanya kepada teman sebangku. Kunaon pangna garumujeng, kenapa? Ya, sebabnya pada tertawa. Saure rencangan sebangku teh, kata teman saya sebangku ya. Abdi nganggo acuk dibalik. Saya memakai baju terbalik. Nah, barang ditinggali teh nyawe pas dilihat iya saja. Acuk abdi dibalik, baju saya terbalik. Abdi teras ke toilet, saya terus ke toilet. Maksudnya bade malikeun acuk. Maksudnya mau membalikan baju. Tidinya mah teras wangsul deui ka kelas bari tunggu. Ya dari sana artinya tidinya, ti itu dari ya. Tidinya artinya didinya itu menunjukkan tempat di situ ya. Maksudnya tadi kata ganti dari toilet ya. Tidinya itu maksudnya dari toilet, dari situ maksudnya. Teras wangsul deui, teras balik lagi. Ke kelas bari tungkul sambil menunduk. Dan ngaros izin kureren sangat ya. Karena merasa malu oleh teman-teman. Nah abdi tetarapti diacuk teh. Ya, kenapa saya tidak teliti ya, tarapti itu teliti, diacuk teh di bajunya gitu ya. Itu dari pengertiannya. Jadi nanti kalian harus pahami bagaimana definisi pengalaman ya. Jadi kalau ditanya pengalaman tehnya eta gitu. Jadi sagala nu karendapan, sagala nu kaalaman ya gitu. Kemudian kita ke nomor berikutnya, ini miwanoh kecap anderan. Jadi mengenal kata pengantar ya, kata. Jadi dalam bahasa Sunda itu ada kata-kata kerja itu yang harus ada pengantarnya gitu untuk menegaskan ini sebenarnya. Titenan kecap nu didedengeken ya, didengdeken. Dengdek itu miring ya, dari kata dengdek, didengdeken dimiringkan. Dengdek itu ada tandanya ya. Kalau huruf E-nya ada tanda di atas berarti dibacanya E. Kalau tidak ada berarti E. E dengan U digabung menjadi E. Jadi dalam bahasa Sunda ada E, ada E, ada E. Titenan kecap nu didengdeken dina kalima ieu dihandap ya. Perhatikan kata-kata yang dimiringkan dalam kalimat di bawah. Deregdeg, lumpat disampurkeun. Nah ini deregdeg ini untuk menegaskan lumpat. Deregdeg itu tidak ada artinya, tapi lumpat ada, artinya lari. Disampurkeun itu dihampiri, disamperin ya. Deregdeg lumpat ya. Itu deregdegnya tidak bisa diterjemahkan. Lumpat disamburkeun ya, berlari nyamper ya, menghampiri. Gek manehna diuk. Ini gek ini untuk kata diuk, kata pengantarnya. Gek manehna diuk. Gek diuk manehna, bisa juga ya. Gek manehna diuk gigireun kuring. Ya. Dia duduk
di samping saya. Amdahar. Jadi untuk menunjukkan gerakan sebenarnya ya. Derek-dek lompat ada gerakan berlari. Gek diuk ada gerakan dia duduk. Amdahar ada gerakan menyuapkan makanan. Dahar itu kan makan. Kecap kek dina kalimah kahiji jeung kecap am dina kalimah kedua teh disebutna kecap anteran ya. Itulah. Gek kalimat pertama dan kedua. Nyaeta kecap panambah. Nah ini ini definisinya. Jadi kecap anteran itu adalah kecap panambah nu pancen ya. Kata tambahan yang tugasnya paranti atau untuk nganterkeun mengantarkan kecap kata pagawean pekerjaan ya kata kerja sangkan leuwih karasa eces agar lebih terasa jelas tur antep serta mantap yaitu terjemahannya nyaeta kecapan nambah anu pancena paranti nganterkeun kecap pagawean sangkan leuwih karasa eces tur antep ya terjemahannya adalah sebagai kata penambah yang tugasnya untuk mengantarkan kata kerja agar lebih terasa jelas dan mantap. Dina bahasa Sunda, dalam bahasa Sunda kecap anteran teh loba kacida. Ya, kata anteran, kata pengantar itu banyak sekali. Onggal kecap pagawean biasanya bisa dimilihan ku kecap anteran. Jadi, tiap kata kerja biasanya bisa diawali oleh kata anteran. Contohnya amdahar, gek diuk, lol ngelol, jurung kunung nangdung, cong sholat. Banyak sekali ya. Itu kan dereg-deg lumpat, itu kan dor nembak, goledag sare, regot minum, kalacat naik. Banyak sekali ya. Nah berikutnya ini ada yang harus ditambahi ya. Harus kalian isi. Kan tadi sudah tuh dahar am. Amdahar. Lumpat itu kan lari, dahar itu makan. Lumpat apa? Lumpat itu bisa di sini itu ya. Bisa di sini diperhatikan untuk lumpat kita isi saja ya. Lumpat itu bisa beretak ya. Beretak kuda teh lumpat ya. Itu bertek. Jadi biasanya bertek itu untuk menyatakan lari yang tiba-tiba cepat. Jadi kayak orang sprint. Bertek. Ya. Anu lomba lari teh lalu lompatan gitu kan. Tapi kalau larinya biasa saja nah disebutnya belenyeng. Belenyeng we manehna lumpat. Kalau bertek untuk lari yang cepat gitu kan. Nah, kalau indit itu kan pergi gitu. Ini kenceling ya. Kenceling indit. Isuk-isuk manehna kenceling indit. Sangkan henteu kaberangan. Ya pagi-pagi dia berangkat agar tidak kesiangan. Jadi kata-kata am ya. Gitu kan? Kemudian apa namanya bertek lumpat. Ini secara bahasa ini itu susah untuk diterjemahkan. Kata-kata pengantar itu memang tidak ada terjemahannya ya. Tidak bisa diterjemahkan. Belenyang lumpat sama saja. Tidak bisa diterjemahkan. Itu. Indit kenceling. Asup apa blues ya. Blues asup. Manehna blues asup ka jero ya dianya masuk ke dalam. Tadi sudah ini gek diuk ya. Manehna gek diuk dina kursi hareupeun meja kan bisa saja gitu kan. Kemudian perem itu adalah menutup mata. Rep perem ya. Rep manehna perem kusabab tunduh kacida ya. Dia memejamkan mata karena mengantuk sekali. Nginum itu minum. Regot ya. Regot nginum. Ya. Kusabab hanaang pisan manehna regot nginum. Tapi kabeak 3 gelas gitu kan. Karena sangat
haus, dia minum sampai habis 3 gelas. Jadi kata regotnya tidak bisa diterjemahkan ya. Tumpak itu naik ya. Jadi biasanya untuk naik-naik yang sifatnya rendah itu ya, ini celak tumpak. Celak wae manehna tumpak karena angkot. Celak manehna tumpak karena jok motor. Celak tumpak ya karena sepeda. Tapi kalau tempat naiknya ya di atas, pakainya kalacat gitu. Kalacat tumpak karena kuda. Bisa juga celak tumpak dina kuda ya. Kalau yang naik gitu kan, boleh pakai kalacat, tidak masalah ya. Ini seri itu tertawa. Ya, seri itu tertawa. Ini banyak sekali ya. Ada belenya seri. Ini belenya seri itu seperti orang yang senyum begitu ya. Itu nama belenya seri. Cikikik itu ketawa cekikikan gitu. Cikikik seri. Jadi kalau kuntilanak itu kategorinya tengah puting kuring ngadengi aya nu cikikik seri tina pelebah tangkal nu gede ya. Tengah malam saya mendengar ada suara tertawa mengikik gitu dari pohon besar gitu kan. Nah, cikikik seri. Nah, kuntilanak gitu ya. Kemudian ada juga seri itu yang suaranya kencang gitu kan. Cakakak seri ini untuk menunjukkan yang tertawa terbahak-bahak. Cakakak rampok teh seri mani harus pisan gitu. Ya tiba-tiba rampok itu tertawa terbahak-bahak kencang sekali gitu. Ada juga seri kai seri gitu kan. Kai seri, cakakak seri gitu kan. Belenya seri tadi nih di sini. Cikikik seri ya. Kai seri nih. Kalau kai seri itu menjadi ngeh kai seri atau tertawa yang tidak putus-putus, namanya ngeh kai. Ya. Hitut itu kentut. Itu bisa dut atau bisa cekuk ya. Cekuk hitut. Ujug-ujug teu karasa manehna cekuk wae hitut ya. Tiba-tiba tidak terasa dia kentut gitu kan. Ya itu jadi bisa cekuk, bisa dut ya. Ini untuk hitut itu ya. Dut hitut gitu kan. Ini mirip kata pengantar untuk menembak. Dor menembak gitu kan. Naik. Nah ini. Naik itu baru kalacat. Kalacat manehna naik karena tangkal kalapa. Rek ngalah kalapa, dia naik atau kelapa untuk mengambil kelapa. Kalacat manehna unggah ke imah panggung ya, kalacat ya, dia naik ke rumah panggung. Benta itu membuka mata ya, gitu kan. Ini pakai bray benta, bray matana benta, orok teh ya, bray benta, ini terbuka mata orok. Bisa juga bray itu untuk siang ya. Bray berang gitu kan. Bray brayan. Artinya waktu matahari mulai terbit dan menyinari buminya ke bumi ya, menyinarkan sinarnya ke bumi disebut bray brayan ya. Tapi kalau ngagebray artinya bersinar ya. Bersinar yang luar biasa itu ngagebray. Jadi menjadi gurilap. Gurilap itu sama dengan glowing gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan glowing. Ada bahasa Sundanya namanya gurilap. Turun. Nah, turun sama bahasa Indonesia ya. Gitu kan. Turun itu jurut ya. Jurut turun. Jurut manehna turun tina sedan. Jurut manehna turun ti imah golodog. Hudang itu bangun ya. Korejat hudang. Ku sabab kaget manehna korejat we hudang. Sabab gandenge suara tembakan ya. Karena kaget dia langsung bangun karena kaget mendengar suara tembakan itu ya.
Sare itu tidur ya. Ada goledag, ini kan. Goledag, sare. Itu kan. Atau dug sare. Jadi kalau dug sare itu goledag sare itu bedanya begini. Kalau dug sare itu yang tidur langsung lelap gitu ya. Kalau goledag sare yang tidur-tiduran saja gitu. Ya, itu bedanya. Ya, saya kira ini harus dihafalkan ya kata antaran ini, kata pengantar ini. Jadi kalian harus hafalkan ya. Silahkan bisa ditulis kembali ya apa yang ada di video ini untuk dimasukkan di dalam buku paket kalian. Ya, saya kira itu kita mengakhiri video kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu-ilmu yang mudarat, yang membahayakan kita, sehingga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan akhirat. Dan kita selalu berdoa agar wabah corona ini segera pergi dari negara kita. Ya, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.